untuk menunjukkan pada dunia kalau umat Islam pernah memimpin dunia 1315 tahun. Lupakah kita? Sejak Rasulullah SAW diutus Allah Azza wa Jalla, Rasulullah SAW diutus di tahun 610 Masehi. Beliau memimpin dunia, dan umat Islam memimpin dunia sampai 3 Maret 1924. Artinya 1315 tahun Islam memimpin dunia melalui 3 periode: masa nubuah, mulkan adzam, masa nubuah, kenabian, khilafah ala minhaji nubuah, dan masa mulkan adzam, kerajaan. Walaupun bentuknya mulkan, mereka masih bertahkim pada Quran dan Sunnah. Kenabian berlangsung 23 tahun, khilafah ala minhaji nubuah 30 tahun, dan mulkan adzam 1262 tahun. Maka tercatat 1315 tahun umat Islam memimpin dunia. Terjadilah saat ini umat Islam memimpin dunia genosida? Terjadikah perang dunia? Tidak. Hari ini, sejak 1924 sampai 2020, kita berada pada mulkan Jabarian, di mana Barat memimpin dunia. Mereka belum genap 100 tahun, Bapak Ibu. Baru 96 tahun. Baru 96 tahun. Bagaimana kondisi dunia? Hancur, bumi bersimbah darah, dunia bermuram durja. Palestina, Rohingya, Suriah, Uighur, Mesir, Libya, Yaman, Irak, Afghanistan, saya simpan semua. Dan kalau dunia hancur di bawah kepemimpinan Barat, jadi sebetulnya siapa yang layak memimpin peradaban dunia? Kita umat Islam, betul? Takbir. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tentang hadis ini saya tanyakan kepada syekh-syekh Palestina. Ada 5 syekh berkata yang sama. 2 saya tanya langsung, yang 1 saya titip, dan yang kedua teman saya yang diutus oleh kami, oleh harokah kami. Yang pertama, Syekh Ali Yaqub Al-Abbasi. Beliau ketua Rabita Ulama Palestina. Saya sudah setinggi ini, dan ternyata beliau lebih tinggi dari saya. Di salat subuh berjamaah, kami sholat di Masjid Kibli. Ternyata sepatu beliau di samping sepatu saya. Beliau masih ingat saya ketika 2012 kita mengundang beliau untuk menjadi keynote speaker dalam seminar internasional pembebasan Palestina dan Al-Aqsa. Saya ditugaskan mendampingi beliau selama berada di Bandung. Beliau masih ingat saya. 2 kali saya bertemu di Al-Quds, pertama di Masjid Kibli, kedua di Gajah di Salahuddin Street, Yerusalem Timur. Di hotel saya, beliau bertemu dengan saya. Bapak Ibu dirahmati Allah, beliau saya tanya tanggapan beliau tentang arti merah putih dalam hadis ini. Selepas sholat asar berjamaah, kami diterima oleh Imam Besar Masjidil Aqsa, Syekh Yusuf Abu Sunayan. Beliau seorang doktor pakar akhir zaman. Kami diundang untuk hadir di madrasah beliau. Di madrasah ini beliau saya tanya tentang tanggapan beliau terkait dengan hadis merah putih. Dan yang ketiga, Dr. Abu Bakar Al-Awawidah, Wakil Ketua Rabita Ulama Palestina. Kita doakan beliau, mudah-mudahan beliau bisa melihat kembali. Beliau lama di penjara Israel dan disiksa, dibentur-benturkan kepala ke dinding dan dipukul dengan laras senjata, sehingga beliau tidak bisa melihat. Terakhir 2016 beliau masih belum bisa melihat. Mudah-mudahan beliau sembuh insyaallah. Yang keempat, Abu Musa Bazarkawi, Allah yarham, Syekh dari Irak, Baghdad, sebelum syahid di Abu Ghuraib. Kemudian juga Hikmatyar tahun 97. Mereka semua berkata yang sama, terutama beliau. Apa yang mereka katakan? Ala kulli biladin alladzina yaqbaluna al-islam madinahum antum ya Indonesia lam yatarakumullah li zari hadad din. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal kalian Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Artinya tinggal kita yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Maka jangan salah kalau kita diserang terus-menerus, kalau kita dibikin panas terus-menerus, karena kita memang sedang dicek oleh Allah, sedang diuji, layakkah kita memimpin kebangkitan Islam dunia. Maka astagfirullahaladzim, selamat datang di Indonesia akhir zaman. Bapak Ibu dirahmati Allah, maka lupakan kita aksi kita 212, aksi kita bela Palestina, aksi kita 411, walaupun kita laksanakan di Monas, tapi
menggetarkan semangat saudara-saudara kita di Palestina. Sudah menikah dengan orang Palestina, istri yang bernama Jinan, dan sudah punya anak berapa lusin. Alhamdulillah dari sana. Dan lihat tanggapan dari Muslim Palestina dengan aksi-aksi kita. Ya, ini tanggapannya Sekut RI. Mereka selalu melayakannya karena mereka yakin Indonesia lah yang akan memerdekakan mereka. Ini buktinya Bapak Ibu. Saya bertanya pada mereka, kenapa bendera kami dulu yang kalian kibarkan, bukan bendera kalian? Apa jawaban mereka? Ya ikhwatan al-muslimin Indonesia, dimana yakumna bihadan liwa'ukum awalan, biliwa'ikum awalan. Kenapa kami mengibarkan bendera kalian duluan? Karena kami yakin jika kalian bangkit memimpin dunia, di saat itulah kami baru merdeka seutuhnya. Jadi Bapak Ibu, yang mereka tunggu adalah kita Indonesia. Maka pastikan ketika kebangkitan Islam terjadi, pastikan kita berada di garda terdepan. Betul? Terutama para pemuda. Mana para pemudanya? Ada di sini? Baik, kita bawa, saya rekam, saya bawa ke Palestina ya, insyaallah. Baik, tolong direkam Bang. Ayo mau merekam. Kita bikin muahadah. Kita akan muahadah dari medan ini. Kita tunjukkan untuk menyemangati mereka yang ada di Palestina. Saya akan perlihatkan pada Muslim Palestina yang ada di Hebron, Al-Khalil. Mereka yang saat ini sedang ditekan Bapak Ibu. Insya Allah kita akan ke sana. Ya, saya akan berangkat bersama istri dan anak saya untuk menunjukkan bukti kalau kita cinta pada mereka dan siap berjuang membebaskan mereka. Yakin Allah Maha mendengar? Yakin Allah Maha melihat? Siap berikrar di hadapan Allah? Membebaskan bumi para nabi dan rasul, merebutnya dari tangan Zionis Yahudi laknatullah alaih. Baik, ikuti Bapak Ibu sekalian. Kita bersahadat untuk menguatkan iman Islam kita, bukan apa-apa. Baik, ikuti saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kami umat Islam Indonesia bersama dengan Allah, tidak ada sekutu baginya. Kami umat Islam Indonesia bersaksi Nabi Muhammad Nabi dan utusan Allah. Kami umat Islam Indonesia, insya Allah saya akan berangkat ke sana langsung. Saya membawa beberapa dana sumbangan dari Muslim Indonesia. Saya tidak akan titip siapapun. Dengan darah-darah saya akan saya bawa sebagai bukti tanggung jawab kita bahwa Indonesia siap memimpin kebangkitan Islam. Betul? Terima kasih saudaraku. Jangan lupa tugas berat. Bapak Ibu sekalian, andaikan hidup ini adalah pertarungan antara hak dan batil, maka jika berbicara sebuah pertarungan atau perlombaan, yang ditunggu-tunggu babak penyisihan, babak semifinal apa babak final? Kenapa babak final yang ditunggu-tunggu? Karena babak yang menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Betul? Baik. Kalau babak final, babak penentuan siapa yang menang dan kalah, pemainnya, cadangan apa yang terbaik? Lupakah kita kalau pertarungan antara hak dan batil? Hal nansau anna al-'asrata bainal haqqi wal batil la nantahi wa la tantahi bi mauti Rasulullah sallallahu. Lupakah kita kalau pertarungan antara hak dan batil yang dulu dimulai oleh Nabi Adam dilanjutkan oleh Rasulullah, tidak berhenti dengan wafatnya Rasulullah. Hari ini pertarungan hak dan batil telah sampai Nabi dan Rasul, mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla semuanya, ya Rabbana akhir ajalana ila ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tahyaun. Ya Allah, tangguhkan ajal kami sampai umat Nabi Muhammad SAW kau hidupkan. Tahyuhum. Kenapa? Karena saking bergengsinya pertarungan hak dan batil zaman kita. Yang pertaruhkan oleh kita hari ini bukan gengsinya para nabi dan rasul. Yang kita pertaruhkan hari ini bukan nama baik Rasulullah sebagai sebaik-baik makhluk Allah, tapi yang kita pertaruhkan adalah nama baik Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Karena musuh yang kita hadapi adalah langsung sang kampiun kesesatan, iblis dan dajjal. Tadi kita sudah membahasnya. Betul? Maka kitalah yang terbaik.
Baik. Suatu hari Rasulullah bertanya kepada para sahabat, mukmin manakah yang paling menakjubkan imannya? Ayyul mu'minina ajaba ilaikum imanuhum? Siapa?